Itu harus selalu update terkait dengan macam-macam teknologi bangunan seperti ini. Ada sambungan antara talang dengan pipa vertikal, sambungan ujung talang, sambungan antar talang, kemudian klem talang, ya. Kemudian ada paku untuk talang, ya. Kemudian ada ini lem PVC sahabat PU, kemudian ada talangnya sendiri berbentuk letter U dan persegi, kemudian ada pipa PVC vertikal yang siap dipasang di lokasi proyek Nugroho PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Tentu termasuk di dalamnya membahas segala hal terkait dengan bangun rumah itu sendiri sahabat PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai. Sebentar lagi selesai. Mungkin tinggal beberapa hari lagi ya untuk pekerjaan sipilnya selesai. Pekerjaan sipil yang terakhir adalah pemasangan talang. Nah, kita mau ulas produk talang UPVC yang ada di depan ini sahabat PU. Bagi sahabat PU yang mau renovasi rumah atau bangun rumah dari nol, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami tentang bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, talang itu adalah sebuah tempat ya yang tujuannya untuk menampung air dari cucuran atap sebelum masuk ke dalam aliran air. Talang itu ada bermacam-macam bahan pembuatnya. Ada berupa talang dak beton, ada talang dari seng, ada talang dari UPVC seperti ini sahabat PU. Ya, nah dalam hal ini nanti kita mau pasang talang UPVC yang ada di depan ini untuk bagian belakang dari proyek yang sedang kita kerjakan ini. Ya, anggap saja atapnya seperti yang ada di depan ya, itu kan langsung lurus nggak ada talangnya. Nanti atap seperti itu, yang bagian belakang itu tuh mau kita beli talang UPVC ini sahabat PU. Kenapa UPVC? Karena tentu dia lebih simple, lebih ekonomis dan praktis dalam pemasangannya. Karena kalau talang beton sudah pasti mahal dan juga pembuatannya cukup ribet dan memakan waktu. Tentu biayanya juga ya sahabat PU ya kalau untuk talang dak beton. Tentu baik talang UPVC, talang seng, kemudian talang beton itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita ulas produk yang ada di depan ini. Talang UPVC produk dari Talang Tirta sahabat PU. Ya, bentuknya sih macam-macam ya. Dari bentuk dulu ya. Ada yang bentuknya persegi ya, seperti ini ya, sahabat PU. Tuh, letter U ya, seperti ini. Jadi ini sebenarnya 2 tangkap. Ini tangkap 1, ini tangkap yang kedua. Ya, ada juga yang bentuknya seperti setengah lingkaran. Jadi seolah-olah seperti pipa seperti ini yang dibagi 2. Ya, itu juga ada. Tapi dalam hal ini kami lebih pilih yang bentuknya persegi seperti ini ya, sahabat PU ya. Tuh. Dan satu batangnya, satu lonjornya sahabat PU ya, dari sini ke ujung sana itu sama dengan satu lonjor pipa, yaitu ada di 4 meter. Oke, talang ini nanti sebenarnya saya mau pasang hanya di panjang 6 meter sahabat PU, namun karena satu batangnya ini 4 meter, jadi mau nggak mau harus beli 2 batang ya. Nanti sisanya ya yang di 2 meter nanti kita simpan dulu di gudang seperti itu. Nah, kemudian berapa sih ukuran dari talang ini? Nah, talang ini ukurannya sahabat PU itu ada di 15 cm ya. Tepatnya ini ada di 13 cm itu sahabat PU. 13 cm atau 5 in ya. Tuh, kalau kita pakai satuan inci ada di 5 inci ya. Oke, seperti itu. Kemudian talang ini
nanti juga kita pasang dengan aksesorisnya sahabat BU. Jadi tidak hanya beli talang ini, namun sudah disediakan juga oleh pabrikan aksesoris dari talang ini, ya. Pun kita sudah adakan di sini sahabat BU. Yang pertama itu ada sambungan ini. Nah, ini adalah sambungan antar talang, ya. Tuh. Jadi antara talang satu dengan talang yang lainnya, misal sahabat BU pasang talang di kepanjangan 12 meter gitu misalnya, berarti kan ada beberapa sambungan tuh, ya. Karena satu batang talang ini itu panjangnya hanya ada di 4 meter. Nah, sambungan antara talang satu dengan talang yang lainnya itu tuh ada sambungannya seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja, ya. Contohnya ya, nanti ini ya itu cukup di klipkan, dimasukkan klik gitu ya. Kemudian nanti bisa disambung dengan talang berikutnya. Nih, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian penutup ujung talang. Nah, penutup ujung talangnya adalah ini. Ya, tuh. Mungkin ada yang bertanya, Pak Nugroho, talang kan untuk nampung. Nah, ini kalau ujungnya nggak ada tutupnya, bolong seperti ini bagaimana ya? Nah, ujungnya itu di ujung talang itu nanti ditutup dengan penutupnya ini. Tuh, ada penutupnya juga. Ini juga sifatnya clip lock. Jadi begitu ditempelkan, dia langsung ngeklip dan ngunci sahabat PU. Ya, seperti ini. Ya, ini sambungan antar talang, ini sambungan ujung talang. Kemudian talang itu kan posisinya horizontal, katanya tadi talang itu untuk mengalirkan air dari atap menuju ke saluran. Nah, nanti talang ini itu tuh terhubung dengan pipa vertikal. Nah, makanya kami beli di sini nih, sahabat PU nih. Ini ada pipa ya berukuran 2,5 inci. Tuh, pipa PVC 2,5 inci. Sahabat PU cukup beli yang D saja, nggak perlu beli yang AW ya. Jadi AW itu hanya untuk pipa-pipa yang dialiri air bertekanan. Kalau untuk pipa-pipa air kotor, ya, pipa dari kloset, dari floor drain, dari roof drain, dari talang, cukup pakai yang D saja seperti ini. Dalam hal ini kita pakai Power Mac PVC pipa ya. Ini yang 2,5 inci. Ini nanti saya pun beli 2 ya, sahabat PU ya, untuk pipanya. Walaupun sebenarnya kebutuhannya hanya 3 meter. Tapi ya itu serba nanggung sebenarnya. Nanti ini yang akan jadi penghubung antara talang dengan saluran di bawahnya. Pipa ini nanti kita pasang secara vertikal. Nah, sambungannya dengan talang ini bagaimana? Nah, nanti ada sambungannya lagi. Nah, ini dia nih. Ya, tuh. Sambungannya ini nanti akan nempel di talang ini ya, sahabat PU, dipasang. Kemudian nanti sudah ada sambungannya nih sahabat PU, ini tinggal masuk ya, ini tinggal masuk saja tuh di pipa 2,5 in치nya itu. Nah, jadinya seperti ini ya, jadi lengkap, kita tinggal pasang-pasang saja ya sahabat PU. Nah, kemudian ada lagi yaitu pengait talang dengan atap atau dengan rangka atap. Nah, ini dia nih. Ini ada besi-besi bentuknya letter U seperti halnya bentuk dari talang PVC-nya sahabat PU ya. Ini nanti bisa kita skrup atau kita baut dengan rangka atap maupun lisplang maupun atap, intinya di bagian atap ya. Pasangnya dengan klem-klem ini ya. Tuh ada beberapa jenis klemnya sahabat PU. Jadi nanti talang ini akan diperkuat dengan beberapa titik klem ya. Kemudian di sini ada paku roofing, bisa kita nyebutnya, paku payung juga bisa. Ini yang jadi penghubung antara talang dengan klem dengan rangka atap maupun bagian atap yang untuk mengaitkan talang PVC ini sahabat tuh. Jadi cukup lengkap ya. Kita tinggal pasang saja. Saat ini memang banyak inovasi terkait dengan material bangunan. Kita, terutama saya nih sebagai kontraktor, itu harus selalu update terkait dengan macam-macam teknologi bangunan seperti ini. Ada sambungan antara talang dengan pipa vertikal, sambungan ujung talang, sambungan antar talang, kemudian klem talang, ya. Kemudian ada paku untuk talang, ya. Kemudian ada
Ini lem PVC sahabat PU, kemudian ada talangnya sendiri berbentuk letter U dan persegi, kemudian ada pipa PVC vertikal yang siap dipasang di lokasi proyek Nugroho PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.